Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlul Untungan. Pada kali ini saya ingin membagi sedikit cerita inspiratif mengenai etika dalam bermedia sosial. Bagaimana etika dalam bermedia sosial dapat memengaruhi kehidupan seorang pemegang kekuasaan? Cerita yang akan saya bagikan ini adalah bagaimana suatu unggahan bisa meruntuhkan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun kemudian lenyap dalam satu malam saja. Cerita yang saya ingin bawakan adalah ada seorang pejabat daerah yang mengunggah komentar bernada meremehkan tentang bencana yang terjadi di daerahnya, yaitu bencana banjir. Unggahan itu menyebar dengan cepat dan meluas, dan reaksi dari orang-orang adalah cukup menyayangkan unggahan tersebut karena nada dari seorang pejabat publik tersebut yang dianggap tidak peka terhadap keadaan rakyat. Kemudian reaksi dari publik adalah media-media memberitakannya, kemudian tiap-tiap perkumpulan baik dari umur muda, dari usia muda maupun yang sudah tua membicarakannya dan membicarakan tentang apa yang ia unggah tersebut, dan akhirnya membuat kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam satu unggahan ataupun dalam satu malam saja. Mindsetnya kemudian berubah. Ia sadar bahwa di ruang digital kekuasaan tidak lagi diukur untuk sekedar jabatan saja, namun bagaimana cara ia memperlakukan orang lain, dan seperti apa kata-kata yang ia tulis kemudian dia unggah. Akhir kata, ia kemudian melakukan permintaan maaf secara terbuka, kemudian berpikir untuk mendengar ataupun berpikir sebelum mendengar ataupun berbicara dan berpikir sebelum mengunggah ke ruang publik. Kemudian ada 3 pesan utama yang ingin saya sampaikan. Adalah yang pertama, transparansi. Reuters Institute Digital News Report 2025 mengatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap berita di Indonesia naik hanya 36%, 1 poin dari tahun sebelumnya, yaitu peringkat 27 dari 48 negara. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas. Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2025 mencatat bahwa 483 kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik sepanjang tahun tersebut. Kemudian yang ketiga adalah empati. Osok, Roy dan Aral tahun 2018, Sains Berita mengatakan bahwa berita ataupun informasi yang provokatif dan minim empati membuktikan bahwa penyebaran lebih menyebar secara signifikan lebih cepat dibanding berita yang faktual yang berada di media sosial. Akhir kata, saya ingin memberikan kata-kata refleksi bahwa apakah kata-kata ini mencerminkan tanggung jawab yang saya emban sebagai pejabat publik? Sebelum mengunggah apapun, tanyakan kepada diri sendiri apakah saya pantas untuk mengunggah hal tersebut, karena hal itu melekat kepadanya juga tanggung jawab sebagai pejabat publik. Kemudian kalimat penutup saya adalah karena jawaban dari pertanyaan yang saya berikan di awal adalah karena etika di ruang digital adalah cerminan nyata dari karakter kita di dunia nyata. Mungkin itu saja untuk kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.